Ya, usai kembali bertemu dengan MSCI, Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan aturan baru Bursa Saham Indonesia, terutama finalisasi aturan baru dalam memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyampaikan terdapat beberapa perkembangan terkait dengan proposal yang diberikan kepada penyedia indeks saham global MSCI dan FTSE. Pertama, pengungkapan atau disclosure pemegang saham di atas 1% telah memasuki tahap final. Kedua, daftar saham yang terkonsentrasi atau stakeholders concentration list dalam prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, PJS Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika Widyasari Dewi menyampaikan terkait dengan exit policy atau solusi terhadap saham yang tidak bisa memenuhi ketentuan free float minimal 15%. Yang menyebut emiten yang belum memenuhi batas free float 15% akan diberikan notasi khusus. Selain itu, OJK juga memastikan akan terus memantau progres implementasi aturan-aturan tersebut dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Terkait dengan pemenuhan free float dari 7,5 menjadi 15%, nanti silakan dari teman-teman dari Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan update-nya. Intinya beberapa hal yang akan disampaikan adalah bahwa tentu saja ini akan ada secara gradual ya untuk pemenuhan 15% tersebut, baik di tahun pertama maupun di tahun kedua, dan juga tentu saja akan kita sampaikan juga exit policy untuk emiten-emiten yang sekiranya tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% tersebut. In the meantime nanti emiten melakukan pemenuhan terhadap 15% free float ini, juga kemarin akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free floatnya 15% lebih atau yang belum. Jadi ini juga sesuatu yang baru yang rasanya ini juga sangat bermanfaat untuk investor-investor, terutama investor retail di Indonesia. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15%, naik dari 10%. Rencana terbaru Trump tersebut diungkapkan setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global Trump yang diterapkan pada tahun 2025 lalu. Presiden Amerika Serikat berencana untuk menaikkan tarif global sementara menjadi 15% atau naik dari level 10%. Rencana terbaru Trump ini diungkap setelah Mahkamah Agung membatalkan sebagian dari program tarif darurat Trump, meningkatkan ketegangan perdagangan hanya sehari setelah pasar bereaksi positif terhadap keputusan hukum tersebut. Trump menyebut tarif yang lebih tinggi akan berlaku segera dan dapat tetap berlaku hingga 150 hari berdasarkan hukum perdagangan yang ada. Sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif yang luas, memperkuat peran Kongres atas kebijakan pajak dan perdagangan. Pasar awalnya menyambut baik keputusan Jumat lalu, dan analis mengatakan keputusan tersebut dapat untuk sementara meredakan kekhawatiran inflasi dan mengurangi ketidakpastian perdagangan. Namun para ahli telah memperingatkan bahwa optimisme mungkin hanya berlangsung singkat. Analis mencatat bahwa Gedung Putih sudah mengejar jalur hukum alternatif, menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat berlanjut, meskipun ada kemunduran di pengadilan. Pengumuman ini menggarisbawahi bagaimana ketegangan perdagangan tetap menjadi risiko makro utama bagi investor, bahkan setelah Mahkamah Agung membatasi salah satu alat hukum utama pemerintah. Dengan pasar sekarang mengamati dengan cermat langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang. Berbagai sumber untuk IDXjournal. Selanjutnya dari bursa global, indeks harga saham atau indeks saham Amerika Serikat ditutup penguat pada Jumat pekan lalu, dipimpin oleh kenaikan saham Alphabet, Amazon, dan perusahaan besar Wall Street lainnya setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif global Presiden Donald Trump. Adapun Mahkamah Agung memutuskan secara voting dengan perbandingan 6-3 menentang tarif global Trump yang diberlakukan tahun lalu. Berdasarkan Undang-Undang Federal untuk Keadaan Darurat Nasional,
Kita lihat data selengkapnya pada peragaan di hari Jumat, indeks S&P 500 naik 0,69%, ditutup di level 6.909. Kemudian indeks Nasdaq Composite yang menguat 0,9% ke posisi 22.886 dan indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 0,47% ke level 49.625. Dari bursa Amerika kita ke bursa Eropa, pemirsa. Bursa ekuitas Eropa yang berakhir di zona hijau pada peragaan di hari Jumat setelah investor menyebut putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif luas Presiden Donald Trump. STOXX 600 ditutup naik 0,8% ke posisi 630,56. DAX Jerman naik 0,87% ke posisi 25.260 dan FTSE 100 Inggris yang menanjak 0,56% ke posisi 10.686. PT Jasa Marga Persero Tbk menerbitkan obligasi dengan nilai emisi mencapai 2,06 triliun rupiah. Ya, berdasarkan prospektus perseroan, menerbitkan obligasi melalui 4 tenor yang memiliki jangka waktu 3 hingga 10 tahun. Besaran kupon yang ditawarkan obligasi ini berada pada kisaran 5,7% hingga 6,75% per tahun. Adapun nantinya, sebagian besar dana terhimpun akan digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha PT Jasa Marga Japek Selatan dengan nilai sebesar 1,3 triliun rupiah. Dana yang disuntikan tersebut akan digunakan sebagai tambahan dana untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Sementara itu, sisa dana hasil penawaran umum akan dialokasikan untuk melakukan penyetoran modal kepada anak usaha PT Jasa Marga Jogja Bawen, di mana nantinya dana tersebut akan digunakan sebagai tambahan untuk pembangunan ruas jalan tol Jogja Bawen. Pemirsa, emiten sawit PT Astra Agro Lestari Tbk membukukan peningkatan laba bersih di sepanjang tahun 2025. Ya, didukung oleh kenaikan pendapatan, laba perseroan ataupun laba bersih perseroan meningkat 28,25% year on year menjadi 1,47 triliun rupiah. Emiten sawit PT Astra Agro Lestari Tbk membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Pada tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar 1,47 triliun rupiah, yang didukung oleh pendapatan sebesar 28,6 triliun rupiah. Pendapatan tersebut naik 31,35% secara tahunan, dari sebelumnya sebesar 21,81 triliun rupiah. Pendapatan perseroan berasal dari minyak sawit mentah dan turunannya sebesar 25,52 triliun rupiah, inti sawit dan turunannya sebesar 3,12 triliun rupiah, dan pendapatan lainnya senilai 10,92 miliar rupiah. Sementara itu, berdasarkan segmen operasinya, perseroan memperoleh pendapatan bersih sebesar 11,77 triliun rupiah dari segmen operasi di Sumatera, lalu 12,88 triliun rupiah dari Kalimantan, dan sebesar 16,67 triliun rupiah dari Sulawesi. Dari sisi bottom line, laba bersih tercatat meningkat 28,25% secara tahunan menjadi 1,47 triliun rupiah. Alhasil laba per saham naik menjadi Rp764,65 per saham dari sebelumnya sebesar Rp596,22 per saham. Berbagi sumber untuk ID Action. Emiten Jasa Logistik dan Pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR menyiapkan langkah ekspansi besar pada 2026. Ya, dengan prospek bisnis pelayaran yang dinilai masih menjanjikan, perseroan menganggarkan belanja modal hingga 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3 triliun rupiah dan ekspansi ini meliputi pembangunan terminal baru, penambahan armada hingga perluasan jaringan ke Jepang. PT Samudra Indonesia Tbk optimis kinerja tahun 2026 akan lebih baik. Direktur Utama Bani M. Mulya menyebut kondisi global saat ini menjadi blessing in disguise di tengah tingginya tensi perdagangan dan geopolitik. Meski ekspor Cina ke Amerika Serikat menurun pasca kebijakan tarif, total ekspor Cina ke pasar global justru meningkat. Selama operasional berjalan aman dan lancar, pendapatan perusahaan dinilai berpotensi tumbuh. Untuk mendukung ekspansi, SMDR menyiapkan capex sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat. Salah satunya untuk membangun terminal peti kemas di Pelabuhan Petimban, Jawa Barat. Terminal ini diharapkan menambah kapasitas dan mengurai kemacetan arus barang dari dan ke wilayah barat serta timur Indonesia.
Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembelian kapal peti kemas, kapal tanker, pengembangan galangan kapal, dan penambahan armada truk. Ekspansi SMDR juga menyasar pasar Jepang melalui kemitraan dengan Imoto Corporation. Kerjasama ini melahirkan Blue Ocean Shipping yang berbasis di Kobe dan ditargetkan beroperasi semester pertama 2026. Perusahaan akan mulai dengan 2 kapal dan secara bertahap menambah armada untuk menangkap peluang pasar pelayaran pesisir Jepang dan short sea regional. Sementara itu, di pasar modal saham SMDR terkoreksi hampir 10% secara year to date, namun masih menguat lebih dari 65% secara tahunan. Berbagai sumber untuk ID Action.